Prof. Paktani pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya juala sehingga kita berkesempatan hadir bersama-sama melalui media Zoom pada siang hari ini untuk mengikuti webinar nasional yang diadakan oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kementerian Pertanian RI. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Balai Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang telah mempercayakan kepada kami memberi amanah untuk sebagai narasumber pada siang hari ini yang kebetulan diberi materi oleh panitia, yaitu berkaitan dengan deteksi bakteri patogen pada benih, tanaman pangan, dan pengelolaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa patogen tular benih merupakan patogen yang sangat penting karena benih tersebut merupakan sumber perbanyakan tanaman pada umumnya, sumber perbanyakan tanaman di lapangan. Patogen tular benih adalah semua agens infeksius yang berasosiasi dengan benih dan berpotensi menyebabkan penyakit pada benih atau pada tanaman. Semua jenis patogen termasuk virus, bakteri, fungi, dan nematoda itu bisa berpotensi sebagai patogen tular benih. Namun dalam hal ini saya akan memfokuskan diri kepada materi yang diberikan oleh panitia, yaitu deteksi bakteri patogen terbawa benih dan pengelolaannya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa bakteri terbawa benih ini punya peranan yang sangat besar di dalam sebagai sumber inokulum di lapangan. Dan didapatkan sejumlah bakteri patogen tanaman, yaitu kurang lebih 200 jenis, itu bisa bersifat seedborne patogen. Nah, penyebaran bakteri patogen di lapangan itu dapat melalui serangga, bisa melalui benih, bisa melalui perpindahan material yang terinfeksi bakteri patogen, bisa disebarkan oleh angin, dibawa oleh air, atau terbawa di dalam tanah. Bakteri menginfeksi tanaman dan benih itu melalui luka mekanik atau lubang alami, bisa berupa hidatoda, lentisel, atau stomata. Pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, bakteri dapat bertahan dalam bentuk dorman di dalam biji atau dalam benih, di dalam jaringan tanaman, atau di dalam butiran tanah. Nah, bakteri yang benih yang terinfeksi bakteri patogen itu merupakan sumber inokulum dan penyebaran paling efektif di lapangan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat sejumlah jenis bakteri yang terbawa benih dan menyebabkan penyakit di lapangan dan kerugian yang diakibatkan. Di dalam tabel yang paling banyak bakteri bermasalah di Indonesia seperti penyakit hawar daun bakteri pada padi yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae, Phytophthora oryzae, di mana penyakit ini bisa menyebabkan kerugian dari 6 sampai 6,5% di lapangan. Kemudian penyakit pustul bakteri pada kedelai yang disebabkan oleh Xanthomonas axonopodis pathoglycin itu bisa menyebabkan kerugian hasil akibat infeksi dari patogen ini di lapangan itu berkisar 10 sampai 41%. Kemudian penyakit lain pada bakteri yaitu penyakit hawar bakteri yang disebabkan oleh Pseudomonas syringae pathoglycin itu bisa menyebabkan kerugian sampai 50%. Kemudian layu bakteri pada tanaman kentang yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum, ini kalau penyakitnya atau patogennya menyebar secara luas bahkan bisa menyebabkan terjadinya kegagalan panen. Hal yang sama terjadi pada tanaman jagung yang diinfeksi oleh
bakteri Pantoya stewardti subspesies stewardti itu bisa menyebabkan kerugian sampai 95%. Ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat bagaimana pengaruh infeksi bakteri pada benih. Nah, keberadaan atau infeksi bakteri pada benih itu akan mengakibatkan terjadinya kerusakan secara kualitatif dan kuantitatif. Berarti bukan hanya menurunkan produksi tanaman, tapi juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas. Halo, kenapa? Lagi berbagi materi. Oh, maaf ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita tahu bahwa infeksi bakteri pada benih itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Artinya kualitas dari benih itu akan mempengaruhi harga dari produk yang diusahakan. Kemudian keberadaan patogen pada benih itu bisa menjadi sumber inokulum pada pertanaman berikutnya. Karena kita tahu bahwa patogen, khususnya bakteri, itu bisa bertahan di dalam tanah, bisa bertahan di material-material pertanaman yang ada di lapangan. Kemudian keberadaan atau infeksi bakteri pada benih itu bisa menyebabkan pengaruh langsung pada benih. Bisa berupa kehampaan, kebusukan, perubahan warna, dan terjadinya penyakit lendang. Contoh di sini ada penyakit busuk pelepah pada malai pada tanaman padi yang disebabkan oleh Erwinia herbicola. Itu pernah menjadi endemik di Lampung pada musim hujan, pada musim tanam tahun 1984-85, itu menyebabkan terjadinya kegagalan total atau puso pada tanaman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bakteri terbawa benih pada umumnya itu menginfeksi embrio yang sedang berkembang, kecuali pada beberapa kasus yang berbeda. Misalnya Pantoya stewardti, penyebab layu stewardti pada tanaman jagung itu menginfeksi polen tanaman jagung, kemudian menyebabkan terjadinya gejala pada batang jagung. Kemudian juga penyakit halo blight pada buncis itu bisa menginfeksi biji dengan cara bakteri masuk ke dalam sistem pembuluh baik secara lokal maupun secara sistemik, dan patogen ini menginfeksi melalui funikulus dari biji yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu lebih fokus kepada teknik deteksi bakteri patogen pada benih. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi keberadaan bakteri patogen pada benih. Pertama, kita bisa melakukan testing menggunakan agar atau agar testing, di mana bakteri terlebih dahulu dilakukan disinfeksi, kemudian diplet di atas media, bisa media general untuk bakteri seperti nutrien agar atau TSA, kemudian kita inkubasi pada suhu ruang, bisa di dalam ruang inkubator atau bisa pada kotak yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat adanya pertumbuhan koloni bakteri di sekitar benih yang ditanam di atas media tersebut. Nah, kemudian kita bisa gores atau lakukan pemurnian pada
media-media tertentu, apakah itu media yang bersifat selektif atau media yang general. Nah, kemudian kita juga bisa melaksanakan atau melakukan agar testing yang didahului dengan perendaman benih di dalam air steril atau aquade steril. Kemudian kita diamkan selama biasanya overnight, kemudian setelah itu kita ambil cairannya, kemudian di strike di atas permukaan agar, sehingga nanti terbentuk koloni-koloni tunggal yang kemudian kita bisa murnikan di media yang selektif atau yang bersifat semi selektif. Misalnya pada media Kingsby, kalau kita mau melihat apakah bakteri tersebut memperlihatkan fluorescence ketika diamati di bawah lampu UV, atau bisa kita biarkan di media WDCI kalau itu adalah kita duga adalah kelompok Xanthomonas, atau kita bisa menggunakan media yang selektif untuk Ralstonia solanacearum. Di samping kita mengamati bentuk koloninya, pigmentasinya, kalau itu ada pigmentasi, kemudian bentuk selnya, bisa kita lihat apakah dia berbentuk batang atau bulat. Bahkan kalau ada mikroskop yang presisinya lebih kuat lagi, kita bisa melihat apakah ada flagellanya, kemudian di mana posisi flagella tersebut, sehingga kita bisa menentukan minimal apakah dia kelompok Pseudomonas, Xanthomonas, Agrobacterium, dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, ini kayaknya berat, tidak bisa ya. Kemudian untuk uji konvensional itu kita bisa melakukan karakterisasi fisiologi dan biokimia. Misalnya kita lihat bentuk selnya tadi dengan melalui pewarnaan gram, apakah dia berbentuk sel bulat atau batang, kemudian sekaligus kita bisa mengetahui bakteri tersebut masuk dalam kelompok gram positif atau gram negatif. Kalau punya mikroskop elektron mungkin bisa secara jelas itu dilihat bentuk selnya. Kemudian sifat-sifat biokimianya bisa kita lihat apakah dia dapat menghidrolisa pati, atau apakah dia bisa katalase negatif atau positif, apakah dia oksidatif atau fermentatif, dan berbagai uji-uji fisiologi dan biokimia lainnya yang lebih mengarah kepada identifikasi bakteri yang kita dapatkan atau kita peroleh dari hasil plating dari media tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk uji laboratorium atau uji konvensional seperti ini itu sangat laboratorius dan butuh bahan dan butuh bahan yang banyak, juga butuh waktu yang lama. Sehingga kalau untuk deteksi secara cepat tentu metode ini tidak akurat untuk digunakan karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan belum tentu bisa kita langsung menentukan apa spesies dari bakteri yang terdapat pada benih yang berhasil kita tumbuhkan pada plating agar tadi. Nah, kemudian cara kedua yang bisa kita gunakan adalah menguji pertumbuh dengan menggunakan media tumbuh. Bisa dengan menggunakan di kertas merang, atau juga bisa menggunakan di pasir atau tanah steril. Nah, jadi growing on test. Nah, media yang benih yang terindikasi terinfeksi patogen itu ditumbuhkan pada media steril dan terkontrol, yang bisa saja kita menggunakan growth chamber kalau
ada. Kemudian setelah 1-2 minggu kemudian itu diamati kecamba yang bergejala. Ini bakteri patogen, maka biasanya di kecamba yang tumbuh itu ada juga gejala yang timbul. Bisa saja misalnya gejala pembusukan, dan biasanya ada lendir yang terjadi pada kecamba tersebut. Nah, pada kasus tertentu metode ini dapat dilakukan di dalam greenhouse dengan menggunakan media tanam berupa tanah atau pasir steril dan terisolasi dari tanaman sejenis. Artinya supaya bukan sumber patogen itu bukan berasal dari tanaman lain, tapi betul-betul berasal dari tanaman yang ditumbuhkan dari benih yang diuji. Nah, kemudian perlu diperhatikan kondisi lingkungan agar mendukung perkembangan patogen. Nah, itulah tadi sebenarnya kalau memungkinkan, kalau ada growth chamber, kita gunakan growth chamber. Karena dengan growth chamber kita bisa mengkondisikan di dalam growth chamber tersebut kelembaban itu kelembaban selalu berada pada kondisi yang mendukung perkembangan penyakit atau perkembangan patogen. Demikian juga suhu bisa disetting. Nah, kalau di dalam greenhouse, maka tentu kita harus memperhatikan intensitas cahaya yang masuk di dalam greenhouse tersebut atau rumah kasa yang kita gunakan supaya tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan benih yang kita uji. Nah, biasanya ini bisa digunakan untuk mendeteksi bakteri patogen seperti Pseudomonas syringae yang kalau di tanaman pangan misalnya pada tanaman kedelai. Nah, sama dengan planting test, metode ini juga memiliki kelemahan, antara lain membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita harus menunggu perkecambahan dari benih, kemudian kita amati pertumbuhannya bisa sampai 2 minggu, dan kalau ada patogen-patogen yang bersifat laten, misalnya seperti virus, itu tidak cocok karena boleh jadi patogen ada di dalam benih tersebut, kemudian berkecambah, tidak menimbulkan gejala, tapi ada patogennya. Nah, kemudian yang ketiga yang biasa kita gunakan adalah deteksi dengan menggunakan teknik serologi dengan metode enzyme linked immunosorbent assay, atau biasa kita familiar dengan sebutan dengan nama uji ELISA. Nah, uji ELISA ini adalah teknik serologi yang berdasarkan pada penggunaan antigen antibodi yang sudah berlabel enzim dan menggunakan polystyrene microtiter plate. Jadi kita menggunakan plate dan juga kita menggunakan antibodi yang sudah berlabel enzim. Nah, ada 4 bahan utama yang dibutuhkan di dalam ELISA teknik ini. Pertama, kita harus punya antiserum atau antibodi dari patogen target. Dalam hal ini kita sudah tahu patogen apa yang menjadi target kita di dalam pemeriksaan benih tersebut. Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa menyediakan antibodi. Jadi harus tersedia antibodi dari patogen target. Nah, kemudian ada antigen. Dalam hal ini sampel uji. Kita butuh benih misalnya yang akan kita uji. Apakah benih ini mengandung patogen tertentu. Kemudian butuh konjuget. Nah, konjuget ini adalah konjuget yang biasanya menyertai dari antibodi tersebut. Dimer dan konjuget ini biasa juga disebut sebagai antibody sekunder, itu sudah terlabel dengan enzim. Nah, kemudian harus ada substrat dari enzim yang dilabel pada konjuget tersebut. Jadi ini yang harus kita miliki kalau kita mau menggunakan metode ELISA di dalam deteksi bakteri patogen pada benih.
ya kartu anu ijazah rahanu ku kah regalisir ku. Kamu udah hotspot job abang ini orang bener ya. Di Google kan, mana gawe Zoom. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita mau melakukan pengujian dengan teknik ELISA, maka di lab atau di tempat pengujian itu setidak-tidaknya tersedia kit antibodi patogen target yang menjadi yang menjadi target di dalam pengujian ini. Nah, biasanya ini sebanyak bukan hanya Agdia ya, ada banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan antibodi ini. Biasanya kita tinggal melihat katalognya, kemudian kita memilih jenis antibodi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk pengujian ELISA, karena untuk mendapatkan hasil biasanya diuji dengan menggunakan ELISA Reader. Kita membaca absorbansi dari perubahan warna, jadi intensitas perubahan warna yang terjadi dengan menggunakan ELISA Reader. Oleh karena itu, sebaiknya di lab tersebut tersedia ELISA Reader. Nah, kemudian antigen itu bisa berupa eksudat dari perendaman atau gerusan dari benih. Jadi kalau kita mau menguji keberadaan patogen atau mendeteksi keberadaan patogen di dalam benih, maka bisa dua kita tempuh cara untuk mendapatkan antigennya. Itu bisa benihnya direndam dengan waktu tertentu, bisa semalaman, sehingga bakteri yang ada di dalam benih tersebut itu keluar ke dalam cairan rendaman. Atau bisa juga kita gerus. Nah, cuma kalau kita rendam biasanya titernya atau konsentrasi sel itu agak sedikit. Tapi kelebihannya tidak banyak material-material ikutan yang bisa mengganggu pelekatan antara antigen di microplate dengan pelekatan nanti antara antibodi dengan antigen. Nah, beda halnya kalau kita benihnya kita gerus, mungkin titer konsentrasi antigen itu banyak, tapi banyak ikutan-ikutan yang agak susah kita hindari. Misalnya material-material benih, kemudian senyawa-senyawa organik yang ada dalam benih itu bisa mengganggu proses pelekatan antigen antibodi. Nah, untuk ELISA ini kelebihan yang kita bisa peroleh bahwa pelaksanaan cepat kalau kita menggunakan kit yang sudah disiapkan oleh perusahaan penyedia antibodi itu maksimal 2 hari sudah kita bisa peroleh hasilnya, karena kadang-kadang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu dibutuhkan inkubasi semalam di suhu pada suhu tertentu. Tapi kadang-kadang juga ada prosedur yang bisa dilaksanakan 1 hari selesai. Itu dengan kita tinggal memainkan suhu pada saat kita melakukan inkubasi, pada saat pelekatan antigen di microplate, kemudian pertemuan antara inkubasi antara pelekatan antibodi primer dengan antigen, dan juga pelekatan antara konjugat dengan antibodi primer. Nah, itu biasanya ada pengaturan suhu-suhu tertentu sehingga proses inkubasi, waktu inkubasi bisa dipercepat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, metode ELISA ini dalam pengerjaannya ada 2 cara. Ada yang direct ELISA, ada yang indirect ELISA. Nah, kalau yang direct ELISA itu sebenarnya tergantung kepada kit antibodi yang disiapkan oleh perusahaan.
Yang jelas bahwa perbedaan antara direct ELISA dan indirect ELISA itu di dalam urutan pengerjaan antara preparasi atau loading antiserum atau antibodinya dengan antigennya. Nah, kalau yang direct ELISA, maka yang pertama kali dimasukkan ke dalam plate itu adalah antibodi atau antiserumnya. Kemudian kita inkubasi dengan waktu tertentu pada suhu tertentu, kemudian dilakukan pencucian. Setelah itu dipreparasi antigennya, kemudian antigennya di loading masuk ke dalam lubang plate, kemudian diinkubasi, kemudian setelah diinkubasi waktu tertentu, kemudian dicuci berapa kali sesuai dengan protokol yang ada pada kit tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan conjugate. Setelah masuk conjugate, kemudian kita beri substrat. Jadi urutannya antibody atau antiserum, kemudian antigennya, kemudian conjugate, baru substrat. Baru kita lihat perubahan warna yang terjadi. Sementara kalau yang indirect ELISA, itu yang pertama kali dipersiapkan adalah sampel. Dalam hal ini antigennya. Ya, kalau targetnya bakteri, ya bakteri berarti sebanyak bukan, ya, jadi yang pertama kali disiapkan di sini adalah sampel yang akan kita uji. Apakah dia mengandung bakteri patogen atau tidak. Nah, bakteri patogennya sudah harus ada target kita. Misalnya targetnya kalau di kedelai, mungkin Xanthomonas. Kalau padi mungkin misalnya patogen yang lain dan lain sebagainya. Berarti harus ada targetnya. Kemudian kita masukkan antiserum atau antibody, baru conjugate, kemudian substrat. Jadi perbedaan utamanya adalah posisi apakah yang dulu antibodinya atau antigennya. Nah, kalau yang di direct itu antibody dulu baru kemudian patogennya, sementara kalau indirect yang antigennya dulu baru kemudian antibodinya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengujian ELISA, tahapan inkubasi dan pencucian itu sangat penting. Oleh karena itu sangat diharapkan, sebaiknya itu membaca protokol yang ada di dalam kit tersebut. Karena waktu inkubasi dan temperatur yang direkomendasikan yang ada di dalam protokol tersebut harus dipenuhi. Jadi kalau dia katakan sekali inkubasi 15 menit, harus 15 menit. Jangan karena mau memperpendek, kemudian dikurangi misalnya menjadi 10 menit, tapi tidak dilihat bagaimana dengan temperaturnya. Nah, oleh karena itu, waktu dan temperatur inkubasi itu sangat penting. Karena ini mempengaruhi pengikatan antara antigen, antibodi, antara antibodi dan conjugate, serta perubahan warna dari proses enzimatik yang berlangsung pada saat kita melakukan pengujian. Nah, kalau kita melakukan inkubasi dan temperatur yang sesuai dengan rekomendasi, maka proses-proses tersebut akan berlangsung secara sempurna. Kemudian pencucian juga sangat penting, karena pencucian ini penting dilakukan untuk menghilangkan antibodi atau antigen yang tidak terikat sehingga reaksi palsu dapat dihindari. Nah, kalau dikatakan harus dicuci sebanyak 3 kali, maka harus dicuci 3 kali, jangan dikurangi. Dan juga harus diperhatikan benar pada saat selesai pencucian itu dihentakkan di atas tisu biasanya, supaya benar-benar permukaan lubang dari mikroplate tersebut itu kering, sehingga nanti ketika dimasukkan antigen atau conjugate maka tidak ada hal-hal yang bisa mempengaruhi pelekatan atau pengikatan antara senyawa-senyawa tersebut atau bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa tahapan inkubasi dan pencucian itu sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pengujian yang dilakukan. Ya.
Ibu yang saya hormati, walaupun ELISA saat ini banyak digunakan di lab-lab pengujian karena merupakan salah satu teknik yang cepat dan cukup akurat memberikan hasil di dalam deteksi patogen. Namun ELISA ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, bahwa pengukuran aktivitas enzim itu bisa lebih rumit dibandingkan mengukur aktivitas radioisotop. Oleh karena itu tadi kita butuh ELISA reader. Karena kalau tidak ada ELISA reader, kuantitas warna, walaupun kadang-kadang ada orang yang menggunakan kamera, kemudian diberi scoring, baru kemudian dilihat mana yang masuk kategori positif, mana tidak. Tapi kalau dengan adanya pengukuran absorbansi perubahan berat, maka kita bisa mengatakan bahwa kalau terjadi 2 kali peningkatan nilai absorbansi pada hasil pengukuran ELISA reader dengan nilai kontrol, maka itu bisa dikatakan bahwa dia positif. Dan semakin tinggi atau semakin besar nilai absorbansi, maka itu semakin banyak konsentrasi atau jumlah inokulum yang ada di dalam material yang kita uji. Kemudian kekurangan kedua, bahwa aktivitas enzim itu dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen lain dari antigen. Oleh karena itu, saya katakan tadi bahwa proses pencucian sangat penting. Dan juga bagaimana preparasi sampel yang kita gunakan. Karena kenapa? Keberadaan komponen-komponen lain di dalam antigen selain bakteri target, maka itu bisa mempengaruhi aktivitas enzim yang ada di dalam conjugate tadi itu, sehingga perubahan warna bisa terjadi pengaruh pada perubahan warna. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa kit ELISA juga walaupun banyak tersedia, ada beberapa perusahaan yang menyiapkan, tapi harganya relatif mahal. Satu kit biasanya itu kalau tidak salah di atas 7 juta itu untuk satu patogen. Jadi kalau misalnya lab pengujian membutuhkan banyak patogen target, maka harus menyiapkan banyak kit ELISA atau setidak-tidaknya antibodi yang disiapkan. Kalau kita misalnya mau menggunakan antibodi universal, nah tinggal nanti kita konjugatnya yang universal, antibodinya bukan universal, antibodi tetap harus spesifik, tapi konjugatnya yang universal. Itu biasanya. Tapi pengalaman dulu saya bekerja dengan menggunakan konjugat yang universal, itu spesifitas dan sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan kalau kita langsung menggunakan kit yang sudah disiapkan oleh perusahaan penyedia antibodi. Nah, kemudian antibodi yang ada itu sangat spesifik sehingga tidak mengenali antigen lain. Oleh karena itu saya katakan tadi kalau satu antibodi ya hanya spesifik kepada satu jenis patogen sehingga penggunaan antibodi ini menjadi sangat terbatas. Nah, kemudian yang kekurangan yang lain bahwa penggunaan teknik ELISA ini masih memungkinkan adanya reaksi positif atau negatif palsu atau reaksi silang. Artinya kadang-kadang reaksi silang kalau misalnya materi yang kita atau material yang kita uji, misalnya benih, itu mengandung terjadi multi infeksi patogen atau mengandung beberapa bakteri yang kebetulan memiliki kekerabatan yang sejenis. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya reaksi silang. Artinya kelihatannya positif, tapi tidak positif. Tapi bisa juga karena adanya faktor-faktor komponen-komponen lain yang mengganggu pelekatan antibodi antigen, maka bisa juga terjadi reaksi negatif palsu. Artinya
kemungkinannya ada patogennya, tapi hasilnya negatif, artinya perubahan warna tidak terlalu signifikan berubah karena konsentrasinya tadi antibodi yang melekat di antigen itu sedikit karena ada faktor yang menjadi penghambat di dalam pelekatan antigen dengan antibodi tadi, sehingga terjadi reaksi negatif palsu. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kita di dalam penggunaan teknik ELISA di dalam deteksi bakteri patogen pada benih. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tadi bahwa teknik ELISA walaupun akurasinya cukup tinggi, bisa kita mengerjakan sampel dalam jumlah yang banyak, bisa kita juga mendapatkan hasil dalam waktu yang cukup singkat, bisa 1 sampai 2 hari. Tetapi kekurangannya tadi bahwa masih bisa terjadi reaksi silang. Kalau misalnya patogen target itu ada patogen-patogen lain atau mikroba-mikroba lain yang berada dalam kekerabatan yang sama yang bisa dideteksi juga oleh antibodi tersebut. Atau tadi karena adanya komponen-komponen lain yang mengganggu pelekatan antara antibodi dengan antigen, pelekatan antara antibodi dengan konjugat, sehingga reaksi tidak berlangsung secara sempurna, sehingga kita menghasilkan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, ada metode yang lebih akurasi lagi, yaitu dengan deteksi molekuler menggunakan teknik PCR. Nah, cuma untuk melakukan teknik PCR ini ada beberapa syarat pengujian, bahwa pertama, di lab pasti harus tersedia mesin PCR, karena mesin ini digunakan untuk memprogram menaikkan, menurunkan suhu sesuai dengan urutan waktu yang diinginkan. Karena di dalam tahapan PCR itu ada denaturasi, kemudian ada annealing, ada extension, itu berubah suhu antara satu tahapan dengan tahapan lain dan waktunya itu sangat singkat. Sehingga ini harus diatur secara otomatis di dalam satu mesin, yaitu mesin thermal cycle PCR. Nah, kemudian kalau kita melakukan deteksi molekuler dengan menggunakan PCR juga harus tersedia primer spesifik patogen target, sehingga nanti itu menjadi dasar bagi kita ada tidaknya amplikon yang terbentuk dari hasil pelekatan primer di dalam tahapan PCR ini. Nah, tapi kalau kita tidak memiliki primer spesifik dan tidak ada primer spesifik yang tersedia di pasaran, maka kita bisa menggunakan primer universal khusus untuk prokariot kalau target kita adalah bakteri, yaitu dengan menggunakan primer universal untuk gen 16S RNA yang merupakan semua prokariot memiliki area ini. Gen 16S RNA ini semua ada pada prokariot. Nah, kemudian nanti kita bisa mensekuen runutan bahasa dari aplikasi gen 16S RNA ini, kemudian kita plus dengan data yang ada di Jimpeng. Jadi ini dua cara untuk melakukan deteksi secara molekuler. Kalau ada primer spesifik sesuai dengan patogen target, maka kita bisa langsung melakukan tes PCR dengan tentu sudah ada protokol yang sudah kita pegang bagaimana kondisi PCR untuk mengoptimalkan primer spesifik tersebut. Tapi kalau itu tidak ada, misalnya kita sudah dapat isolatnya, kita plating tadi agar dari misalnya benih kita plating di agar, kemudian kita dapat isolatnya, kita murnikan, tapi belum bisa kita pastikan dari hasil uji serologi, maka bisa kita coba dengan mengamplifikasi gen 16S RNA-nya, kemudian kita sekuen sehingga nanti kita bisa mendapatkan jenis jenis patogen yang
memiliki kekerabatan yang memiliki kedekatan di hasil blast di Jinbeng. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melakukan deteksi dengan teknik PCR itu ada 3 tahapan utama yang harus kita lalui. Pertama, bahwa kita harus mengekstraksi atau mengisolasi DNA, kemudian kita selanjutnya DNA yang sudah kita dapatkan kita bisa amplifikasi DNA-nya, kemudian kita visualisasi dengan menggunakan gel agar-rose. Kalau itu kita menggunakan gel agar-rose kalau PCR standar, tapi sekarang banyak yang digunakan juga adalah real time PCR yang sudah menggunakan sistem PIC. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati peserta webinar, kalau penyediaan DNA itu biasanya kan harus dikultur dulu bakterinya, dimurnikan dan lain sebagainya. Tentu itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ada beberapa cara kita sebenarnya bisa melakukan amplifikasi secara in situ. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi, benih itu bisa langsung diekstrak, kemudian di preparasi tertentu sehingga nanti kita ekstrak bakteri tersebut misalnya dengan penggerusan itu bisa ada di dalam sampel, atau juga yang pernah saya lakukan misalnya pada benih kedelai itu bisa direndam, kemudian hasil rendamannya kemudian disentrifuse. Nanti dari sentrifuse itu kelihatan ada sel-sel bakteri yang akan mengendap di peletnya. Nah, itu bisa kita beri buffer, kemudian DNA-nya itu bisa teramplifikasi, yaitu dengan melakukan perendaman di air panas. Jadi dipanasin dulu. Nah, itu nanti ada contoh yang bisa saya berikan yang pernah kami lakukan. Nah, ini misalnya. Jadi ini Xanthomonas axonopodis pathophyllizin pada benih kedelai dengan menggunakan PCR standar. Jadi ASA. Nah, jadi benih yang kita mau uji itu targetnya pastikan. Berarti target saya di sini adalah kami duga bahwa benih ini mengandung Xanthomonas axonopodis pathophyllizin, penyebab penyakit pustul pada tanaman kedelai. Nah, benih itu dispektan dulu dengan 0,2% NaOCl untuk menghilangkan kontaminasi pada permukaan benih. Nah, kemudian benih dimasukkan ke dalam PSB, buffer fosfat ini, 50 ml buffer fosfat, kemudian diseker selama semalam pada kecepatan seker goyangannya itu 100 rpm. Ini semalam. Nah, harapannya bakteri yang ada di dalam benih, apakah itu di bagian embrio atau di bawah kulit benih, itu bisa keluar. Nah, setelah itu diambil cairan rendamannya, kemudian dimasukkan di dalam cup, kemudian disentrifuse pada kecepatan 1000 rpm selama 5 menit. Nah, kalau peletnya masih kurang, masih bisa kita tambah lagi. Jadi kalau kita lihat peletnya sedikit sekali, berarti sel yang ada itu kurang, berarti kita bisa tambah lagi misalnya sebanyak berapa bisa 1 mili, tambah lagi 1 mili, disentrifuse lagi sampai kita anggap bahwa sudah cukup peletnya, sudah banyak sel bakteri terdapat di dalam ependok tersebut. Nah, kemudian kita tambahkan 500 mikroliter NaCl. Nah, ini
supaya sel bakteri bisa lisis. Nah, kita harapkan bahwa sel bakteri dengan menggunakan 0,5 molar NaCl itu bisa menyebabkan sel bakteri lisis. Kemudian setelah itu kita sentrifuge, kita ambil peletnya, kemudian ditambahkan dengan 20 mikroliter DDH2O. Kemudian ini yang dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, jadi ini dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, dipanaskan selama kurang lebih 5 menit. Nah, kemudian dari situ diambil lalu dari mana? Mikroliter, ditambahkan dengan komponen-komponen yang lain, ditambahkan dengan primer, ditambahkan dengan tekpol enzim tek DNA, kemudian ditambahkan dengan BAFA dan lain sebagainya, sehingga mencapai volume tertentu, biasanya sekitar 25 mikroliter atau 50 mikroliter. Baru kemudian kita PCR. Nah, yang kami peroleh dengan menggunakan metode seperti ini, itu berhasil mengamplifikasi beberapa sampel yang ada. Nah, ini. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa tahapan penting di dalam tahapan deteksi in situ di sini adalah boilingnya. Berarti pemanasan pada air mendidih sekitar 100 derajat Celcius selama 5 menit. Itu penting untuk benar-benar DNA itu bisa keluar dari sel bakteri tersebut dan bisa berfungsi sebagai template. Nah, hasil amplifikasi PCR yang kami dapatkan ternyata hasilnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di hasil di elektroforesis, ternyata masih ada beberapa sampel yang banyak band non-spesifik. Nah, itu menandakan bahwa apa? Template-nya itu banyak komponen-komponen lain, atau mungkin bukan komponen lain, berarti mungkin ada bakteri-bakteri lain selain Xanthomonas yang ada primer yang kami gunakan, dalam hal ini primer spesifik yang sudah kami desain sebelumnya, masih ada band-band non-spesifik. Tapi tetap amplikon atau band-band yang ukurannya seperti dengan ukuran target, yaitu 490 base pair. Nah, di mana di sini dari 10 sampel yang kami uji, itu ada 4 sampel yang positif teramplifikasi Xanthomonas axonopholis pathophyllizin dengan ukuran sekitar 490 base pair. Tapi ada juga yang kabur. Kita tidak bisa yakini apakah ada amplikon ukuran 490 atau tidak. Nah, oleh karena itu biasanya deteksi in situ ini kalau kita menggunakan teknik PCR biasa itu masih kurang akurat. Karena kenapa? Ya itu tadi, masih banyak band-band non-spesifik yang terbentuk. Oleh karena itu, teknik PCR bisa kita kembangkan dengan menggunakan beberapa metode PCR yang sudah dikembangkan. Nah, salah satunya di sini adalah metode immunocapture PCR. Nah, metode immunocapture PCR ini adalah metode deteksi patogen yang mengkombinasikan pengikatan antigen antibodi dengan amplifikasi PCR. Nah, kemudian penggunaan antibodi di sini dapat berfungsi untuk meningkatkan jumlah partikel sel bakteri sehingga cocok digunakan pada sampel yang kandungan patogennya rendah, misalnya deteksi patogen pada benih. Kemudian yang kedua, ini juga bisa berfungsi untuk meningkatkan senyawa-senyawa metabolik yang bisa mengganggu proses PCR.
Bapak, mohon maaf Pak Andi, Ya. Waktunya 10 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Ya, jadi ini coba kami compare. Nah, di sini di dalam immunocapture PCR ada tahapan penting. Dalam hal di sini adalah penggunaan antibodi yang kami berikan sebelum pemberian antigen. Jadi sebelum mengambil eksudat yang ada di dalam perendaman benih. Nah, kemudian kami lakukan seperti tadi PCR sehingga nanti menghasilkan hasil yang cukup bagus. Nah, kelihatan di sini hasil PCR-nya kalau kita bandingkan antara PCR standar dengan immunocapture PCR, kelihatan bahwa amplikonnya lebih bersih, kemudian jumlah sampel dengan sampel yang sama itu lebih banyak yang terdeteksi positif. Kalau yang dengan konvensional PCR hanya 4 sampel dari 10 sampel, 4 sampel yang terdeteksi positif dari 10 yang diuji, dengan immunocapture PCR itu bisa sampai 9 sampel, berarti akurasinya 90%, sementara konvensional PCR itu hanya 40%. Nah, kemudian metode pengembangan PCR yang kedua yaitu dengan multiplex PCR. Nah, multiplex PCR ini digunakan untuk mengamplifikasi banyak target fragmen DNA dalam satu kali reaksi PCR. Nah, sementara di sini kunci utamanya adalah penggunaan primer dalam jumlah yang banyak yang telah dioptimasi berdasarkan suhu terbaik dari masing-masing primer. Jadi di sini kalau misalnya di dalam benih tersebut kita kemungkinan banyak jenis bakteri patogen yang menginfeksi. Katakanlah padi. Padi itu bisa ada Xanthomonas, kemudian ada banyak jenis patogen yang lain. Nanti kita lihat salah satu contoh yang sudah terpublikasi. Nah, di sini dalam satu kali jalan PCR itu bisa kita mendapatkan 2-3 jenis patogen sesuai dengan jumlah primer yang digunakan. Nah, ini contohnya yang sudah dipublikasikan adalah mendeteksi secara simultan 3 jenis bakteri patogen pada benih padi dengan menggunakan teknik multiplex PCR. Nah, di sini ada 3 patogen target, yaitu sesuai dengan primer yang tersedia adalah Bacteria glumoae, kemudian Acidophora saphinae, dan Xanthomonas oryzae. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya menggunakan satu primer itu bisa mengamplifikasi 1 jenis patogen target sesuai dengan primer yang digunakan. Kemudian kalau yang WL6 ini menggunakan 2 jenis primer juga bisa menghasilkan 2 jenis amplikon yang ada. Dan ini antigennya, template-nya itu adalah template. Nah, kemudian kalau 3 kelihatan 3. Jadi ini menandakan bahwa primer yang digunakan, kemudian kondisi PCR yang digunakan itu juga mampu mengamplifikasi, mampu menghasilkan amplikon yang sesuai dengan target dari masing-masing primer tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan deteksi in situ dengan menggunakan benih yang ada, hasilnya seperti ini. Jadi dari hasil ini bisa memberikan indikasi bahwa kalau ini menggunakan multiplex PCR kita bisa melakukan reaksi PCR sekaligus untuk mendeteksi beberapa jenis patogen yang diduga ada di dalam sampel yang kita mau uji. Nah, tentu hematnya apa? Hematnya ada di dalam hemat bahan dan juga hemat di dalam waktu. Hemat bahannya karena ya tentu kita hanya menggunakan misalnya buffer-buffernya, kemudian enzimnya dan lain sebagainya jauh lebih sedikit dibandingkan kita menguji satu-satu. Nah, ini kelebihan dari multiplex PCR ini.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak ada primer, maka kita bisa melakukan amplifikasi gen 16 sRNA, kemudian kita blast dengan di Genbank, kemudian kita lihat yang mana memiliki kedekatan dengan yang data-data yang ada di Genbank. Cuma kalau yang ini berarti kita harus isolasi dulu patogennya, kita isolasi bakterinya, kemudian kita yakini dulu dengan bisa juga kita uji ELISA, baru kemudian kita tes selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengujian ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita di dalam pemilihan metode. Pertama, tentu kita harus memperhatikan yang mana yang lebih sensitif, kemudian akurasi dan reproducibility-nya, kemudian seberapa banyak sampel yang bisa digunakan, kemudian masalah cost, ketersediaan peralatan, ketersediaan sumber daya manusia, dan juga adaptasi terhadap kondisi-kondisi lapangan. Tentu itu akan menjadi pertimbangan. Namun saat ini mungkin di lab-lab pengujian seperti karantina atau perusahaan-perusahaan benih, mungkin yang lebih banyak digunakan adalah metode berbagai pengembangan PCR yang sudah dikembangkan. Ya, Bapak Ibu, kalau masih ada waktu, ini sesuai dengan permintaan dari panitia bahwa di samping mengemukakan beberapa metode deteksi juga pengelolaan patogen. Ini saya singkat saja sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, untuk pengelolaan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh patogen terbawa benih, tentu yang menjadi perhatian pertama bagi kita adalah pemilihan area produksi benih, khususnya bagi penangkar benih atau perusahaan benih. Maka kita harus melihat bagaimana sejarah lahan tersebut. Tentu kalau lahan tersebut punya sejarah sering terjadi endemik penyakit tertentu, penyakit bakteri tertentu, maka sebaiknya dihindari. Tentu sistem irigasinya harus tersedia, kondisi iklim yang mendukung, dan sebaiknya area tersebut agak terisolasi dari pertanaman-pertanaman yang lain. Karena bisa saja penularan patogen itu bersumber dari tanaman di luar dari area produksi benih tersebut. Kemudian yang kedua adalah penggunaan benih, manajemen budidaya, meliputi penggunaan benih berkualitas, waktu tanam, pemupukan seimbang, jarak tanam, pengairan dan pengendalian OPT, kemudian panen yang tepat waktu, dan tak kalah penting juga di area produksi tersebut harus dilakukan rotasi tanaman untuk menghindari penanaman yang terus-menerus yang menyebabkan terjadinya endemik penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga bisa melalui perlakuan pada benih, misalnya seed inspection yang bertujuan untuk mematikan patogen pada permukaan benih. Bisa kita melakukan perendaman benih dalam larutan sodium hipoklorit selama 1-2 jam. Kemudian ini diharapkan dapat mengeliminasi bakteri patogen pada permukaan benih, khususnya contohnya keberadaan Xanthomonas oryzae pada benih padi. Kemudian perlakuan panas itu bertujuan untuk mematikan patogen yang menginfeksi benih pada kulit benih, pada embrio atau keduanya. Nah, perendaman dengan air panas akan mematikan sebagian besar cendawan dan bakteri terbawa benih tanpa membunuh atau mengurangi daya tumbuh dari benih tersebut. Namun yang perlu diperhatikan bahwa suhu air harus dikontrol dengan hati-hati karena terjadinya penurunan atau peningkatan suhu sedikit saja itu tidak bisa mengakibatkan kegagalan dalam mematikan cendawan dan bisa juga menyebabkan kerusakan benih. Jadi kalau kita turun suhunya, boleh jadi cendawannya tidak mati atau bakterinya tidak mati, tapi kalau kita naikkan bakterinya mati tapi benihnya mengalami penurunan daya tumbuh. Tentu kita tidak berharapkan. Nah, oleh karena itu benih yang kualitasnya buruk atau yang banyak yang berumur lebih dari 1 tahun mungkin tidak berkecambah kalau digunakan perlakuan air panas. Oleh karena itu tidak disarankan. Nah, sebaiknya untuk lebih terkontrolnya suhu, sebaiknya kita menggunakan shaker inkubator atau inkubator yang mana bisa diatur waktu dan suhu dan air tersebut di dalam inkubator.
Nah, saya kira perlakuan yang ketiga yaitu menggunakan bahan kimia pada benih. Nah, kita tahu bahwa aplikasi bahan kimia untuk benih adalah cara yang paling efektif untuk mengendalikan sebagian besar patogen tular benih. Bakteri patogen tular benih juga dapat membentuk zona pelindung di sekitar